Dan kalau orang dulu yang bisa nangkap wayang itu cuman orang-orang yang kaya atau keraton, Mas. Dan di Kelamis Ireng itu kalau orang bisa melihat itu ada keratonnya. Sedulur, kita kembali datang ke Kelampis Ireng, petilasan Eyang Ismoyo, yang mana dianggap sebagai tempat paling angker di Ponorogo. Berbeda dengan sebelumnya, yang mana kita membahas pesugihan Bang Gaib. Kali ini, kita akan membahas tentang sebuah fenomena bahwa danyangan Kelampis Ireng ini dikenal suka dan seringkali nanggap wayang kulit. Tak hanya wayang kulit, tapi reog dan juga tontonan yang lain. Namun, memang yang paling fenomenal, terkenal, dan sering didengar oleh masyarakat adalah Kelampis Ireng nanggap wayang kulit. Pada sekian puluh tahun yang lalu, tempat ini juga sempat gempar dengan sebuah kisah yang mana seorang dalang kondang di Ponorogo di masa itu, Mbah Cermokaryo atau Mbah Gembloh, menurut penuturan para cucu-cucunya, juga dinancapkan pernah ditangkap untuk mendalang di tempat paling angker di Ponorogo ini. Tak hanya itu, artinya juga ada dalang lain yang pernah ditangkap mendalang di tempat ini. Belakangan, ramai dan viral di laman TikTok seorang dalang kondang di Jawa Tengah yang sudah almarhum, yakni Ki Haji Mantep Sudarsono. Menurut video yang tersebar di TikTok, juga menyatakan pernah ditangkap mendalang di pedanyangan Kelampis Ireng Ponorogo. Aku tidak menyangka, malam itu ternyata aku mendalang di kerajaan gaib dan menghibur para hantu. Aku ingin berbagi pengalaman mistisku di tahun 70-an. Suatu hari aku ditanggap untuk mendalang di daerah Ponorogo. Waktu itu aku hanya berangkat berdua dengan tukang kendangku. Gamelan, pengawit, sinden, sekaligus wayangnya sudah disediakan empunya hajat. Dari rumahku di Palur menuju Ponorogo aku berdua berboncengan naik Vespa. Sekitar 5 jam perjalanan, sampailah aku di lokasi. Pertunjukan dimulai dan sangat meriah. Penonton sangat banyak saat itu. Dan tak ada tanda-tanda aneh. Sampai pada segmen goro-goro tidak sedikit pun aku curiga, karena memang tidak ada keanehan apapun. Aku melihat jam sudah pukul 5 pagi. Dalam hatiku, wah sebentar lagi tancap kayon. Tidak seperti biasanya, penonton masih penuh saat itu. Keanehan mulai terjadi. Pagi itu hawa semakin dingin dan mencekam. Jam 6 pagi aku ingin akhiri, tapi kok matahari belum terang. Oh mungkin mendung dalam hati. Aku lanjutkan pertunjukan itu sampai matahari benar-benar terang. Tapi aneh sekali. Sampai jam setengah 7, jam 7, setengah 8 aku lihat sekitar masih kabut tebal dan gelap gulita. Masak iya, matahari tidak terbit. Mau tidak mau jam 8 tepat aku harus akhiri pertunjukanku, meski suasana jam 8 sama seperti jam 12 malam. Gelap berkabut tak ada matahari. Usai pertunjukan, aku dan temanku segera pamit setelah bayaran sudah di tangan. Ayo mas cepat pulang, ini ada sesuatu yang tidak beres. Ucap lirih temanku. Sebelum aku starter Vespaku, yang punya hajat tiba-tiba mendekat dan dia berkata, "Terima kasih ya Pak Mantep sudah menghibur kami, saya berpesan nanti kalau sudah keluar dari tempat ini jangan sekali-kali menengok ke belakang ya Pak." Sambil senyum dengan muka aneh. Mendengar kata-kata itu aku semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Tanpa ku jawab, aku langsung panik dan negas pol Vespaku. Cerita seperti yang dialami Ki Haji Mantep Sudarsono tadi tidak hanya sendiri. Artinya, dalang yang lain juga diceritakan mengalami hal serupa. Di muka sudah kita ceritakan Mbah Cermokaryo atau Mbah Gembloh. Setidaknya demikian menurut penuturan salah satu ahli waris yang sudah sempat kita wawancarai dalam video sebelumnya. Nah, terdorong oleh rasa penasaran akan adanya fenomena bahwa danyangan Kelampis Ireng Ponorogo suka sekali nangkap wayang, kita sengaja berkunjung untuk menelisik sekaligus mencari tahu fenomena apa sebenarnya yang terjadi di tempat yang disebut sebagai kawasan paling angker di
di Kabupaten Ponorogo ini. Assalamualaikum Mas Pujo. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah Kita sehat. ketemu lagi. Ini Mas Pujo, mumpung kita kemarin juga baru dari Kelambi Sireng, kita juga sudah bikin pembahasan tentang Kelambi Sireng. Kita lanjut ya pembicaraannya tentang Kelambi Sireng, karena beberapa waktu kemarin sempat beredar sebuah video di TikTok, itu ramai banget, tentang Ki Mantep Sudarsono yang diundang mendalang di Kelambi Sireng. Di samping itu saya juga pernah wawancara dengan salah satu keturunannya Mbah Cermokaryo atau Mbah Gemblong tahun kemarin. Beliau juga menyatakan bahwa eyangnya itu pernah ditangkap wayangan ke situ dan pulang itu pertama diupai duit ya kena ngiblonjo, terus dikasih kunir, gue tombol dan ternyata menjadi emas. Apakah Pak Mantep juga begitu, kita kurang tahu. Tapi kita pengen tahu dari hasil penelusurannya Mas Pujo, kenapa kok Kelambi Sireng itu penghuninya kok suka nanggap wayang? Karena Kelambi Sireng sendiri kan berada di tempatnya berada di Pulau Jawa Mas. Dan Pulau Jawa itu banyak sekali macam adat istiadat, macam budaya, termasuk juga wayang. Dan kalau orang dulu yang bisa nanggap wayang itu cuman orang-orang yang kaya atau keraton Mas. Dan di Kelambi Sireng itu kalau orang bisa melihat itu ada keratonnya Mas. Oh gitu ya. Kerajaan kecil, biarpun kecil tapi kerajaan pusatnya Ponorogo ya di situ. Dan lagi setiap ada acara apapun di kerajaan Kelambi Sireng itu selalu mengadakan acara entah itu wayang, pernah juga acara reog. Dan mereka bisa mengundang Mas, karena ada salah satu gadek atau bisa dibilang itu entah itu senopati atau apa, itu bisa menjelma seperti manusia dan datang ke tempat dalang itu dan mengundang. Saking saktinya itu, entah itu patihnya atau senopatinya di Kelambi Sireng itu. Tapi memang istilahnya kayak negara itu dia pejabat tinggi di situ gitu. Iya. Dan dia yang mengundang Mas. Dan seperti yang saya sampaikan bilang tadi, bisa dibayar dengan uang, bisa dibelanjakan, dan Mas memang di situ di situ banyak sekali atau kekayaan di kerajaan itu sangat luar biasa. Makanya sedangkan penunggunya situ atau yang saya bilang berkati tadi bisa menjelma menjadi manusia, otomatis uangnya di situ bisa juga dijelma menjadi uang asli. Uang biasa. Oh, nggih. Saking saktinya, karena apa? Memang luar biasa kalau Kelambi Sireng. Saya nggak bisa mengatakan yang lebih banyak karena Pak Kelambi Sireng memang saya anggap sangat luar biasa. Nggih. Jadi simpelnya karena sosok yang tadi, seorang pejabat yang di situ tadi itu memang punya keahlian lebih, ya. Dia juga bisa berupa manusia biasa, sehingga duit yang dipegang dia pun duit gaib tadi juga menjadi duit. Betul. Biasa. Itu juga yang dibuat ngupai si dalang atau kayak Pak Mantep tadi. Iya, itu juga. Bahkan apa ya? Bahkan enggak kok cuman dalang manusia asli Mas. Di situ juga ada istilahnya itu malah sering wayangan, istilahnya wayang gaib juga. Kalau untuk mengundang dalang-dalang manusia itu cuman pas waktu acara tertentu saja. Enggak kok setiap tahun tuh mengundang dalang yang manusia asli Mas, enggak. Atau misalkan itu untuk ketika pas ada acara sing geden-geden gitu ya. Betul, biasanya malah gini Mas, biasanya malah gini. Setiap Kota Ponorogo mau ada sesuatu, biasanya malah menanggap wayang yang dalangnya manusia. Biasanya. Kalau Mas Purbo bisa mengingat-ingat yang sudah terjadi, siapa yang diundang pas waktu habis wayangnya itu terjadi apa di Ponorogo, mungkin sampai bisa mengingat-ingat. Nggih. Coba kita harus telusuri itu, soalnya terjadi kan sudah sekian puluh tahun. Cuman untuk pengingat saja itu. Nggih. Karena memang pusatnya Ponorogo di situ. Kalau ini Mas tentang ini sama juga yang kita dengar ketika eranya Wak De Mantep, Suwargi, kemudian Mbah Cermokaryo Suwargi. Iya. Itu kan kalau ditangkap dalang di situ tidak boleh ngetokne Semar itu. Iya. Itu
apa ada kaitannya dengan yang mitos bahwa di situ tuh istananya Mbah Semar atau barangkali apa? Sebenarnya nggak boleh mengeluarkan Semar, Mas. Itu cuman ketakutannya si dalang itu sendiri sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya. Mengeluarkan wayang Semar itu sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin dulunya itu cuman ada orang yang di situ yang atau entah siapa di situ mungkin bilang jangan mengeluarkan Semar karena di sini memang berdasarkan Semar. Sebenarnya nggak apa-apa. Sudah tersugesti sebelumnya ya berarti. Mungkin takut Mas mengeluarkan Semar. Sebenarnya nggak apa-apa. Ada perasaan segan, perasaan ganggu kayak gini-gini. Emang begitu, itu kan seingat saya setelah wayangan di situ kan diweling tuh nek urung tukaratan kono aja sampai noleh kan gitu. Dan ternyata ketika noleh ning gone tengah sawah seperti yang tadi kita ada. Ya sebenarnya kalau dilihat dari mata gaib kan jalannya lebih bagus dari yang kita lewati kemarin. Iya. Tapi jangan mancep-mancep itu sampai. Jadi dari sini kita ada sebuah pelajaran bahwa sebenarnya secara tata kehidupan yang ada di alam gaib dan yang ada di alam nyata seperti yang kita tinggal itu sebenarnya tata kehidupan sosialnya sama ya. Sama. Dan sebenarnya berdampingan kan Mas. Berdampingan terus nggak boleh saling musik gitu aja. Mereka juga ada kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan. Mereka pun tetap ada kegiatan tetap membutuhkan manusia dan manusia pun malah sering membutuhkan mereka. Karena gitu apa? Ya, setiap kali ada masalah dia meminta-minta ke situ kan sering membutuhkan mereka. Antar luar maksudnya ini luar biasa perbincangan kita sehingga bisa jadi bahan perimbangan atau setidaknya informasi pendamping dari hal yang kita dengar tentang Pak Matop yang dalang ke Kelampis Ireng, tentang dalang-dalang lain yang juga sempat dalang di Kelampis Ireng, bahwa ini sebenarnya kayak sebuah hubungan kerjasama gitu ya antara dua negara, tapi negara gaib dan negara yang ada di sini. Semoga bermanfaat Mas Ujal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.